Kita gunakan exercise 217 ini, kita coba lakukan mulai dari siklus yang harus kita selesaikan hari ini, kita buat dari jurnal dulu. Nah, dalam pembuatan jurnal, saya sengaja praktekkan, kalian harus lengkap ya, karena ini level basic sekali, akuntansi yang paling awal. Teman-teman jangan lupa tanggal. Terus nanti pilih akun yang ada di sisi debit, akun yang ada di sisi kredit, kemudian nominal, rupiah, dolar, moneternya. Oke, Alfredo, dibaca untuk yang transaksi 1 Oktober, ini adalah perusahaan security company. Jadi ini perusahaan jasa yang menyediakan jasa layanan keamanan. Tanggal 1 Oktober, ada kejadian apa, Alfredo? Boleh dalam bahasa Inggris, boleh ditranslate bahasa Indonesia. Silakan, 1 Oktober. Ada penambahan modal, Mem. Betul, ada penambahan modal senilai 66.000. 66.000 berupa uang tunai ke dalam bisnis. Betul. Nah, mari kita buat jurnalnya. Cari 2 hal yang terpengaruh. Silakan. Ada di aset, Mem. Bahan modal berupa uang cash. Ya, cashnya itu berarti aset. Aset tadi saldo normalnya sebelah mana? Ini kan asetnya ditambah. Berarti asetnya bertambah di sebelah debit. Debit. Nah, kita letakkan cash di sini. Oke. Terus kemudian satu hal lagi yang terpengaruh, tadi Alfredo sempat bilang teman-teman, ini ada suntikan penambahan modal. Nah, suntikan penambahan modal ini berarti ada nama kerennya. Kalau di penambahan modal itu namanya apa, Alfredo? Teman-teman kalau bisa on cam ya, biar kita bisa sambil ngomong-ngomong nih, walaupun nggak tatap muka langsung. Apa tuh istilah kerennya yang di equity kan ada 4. Owner equity. Ya, di owner's equity itu ada 4 lagi. Jadi bukan owner's equity, ada 4. Nah, apa itu namanya? Untuk yang penambahan modal, istilah khususnya adalah owner's capital. Owner's capital itu sifatnya menambah equity. Equity saldo normalnya di sebelah mana kalau bertambah, Alfred? Di sebelah? Di sebelah mana? Debit atau kredit? Kredit. Nah, diletakkan owner's capital di sini. Nah, ini petunjuk buat teman-teman nanti kalau buka perusahaan sendiri, kerja sebagai mungkin kalian yang membukukan akuntansinya, lihat ya. Perusahaan itu punya nama kerennya sih daftar akun. Nanti kita akan belajar itu juga. Chart of account, daftar akun. Dia punya daftar akun enggak? Biasanya kalau ada, disediakan. Oh, nomor 101 cash, 102 apa, 103 apa, dan seterusnya. Kalau di perusahaan ini enggak ada, ya kalian boleh berarti sebebas-bebasnya ciptakan nama akun sendiri, tapi yang penting konsisten. Jadi kalau misalnya di sini nama modalnya kalian kan nggak ditentukan ya, boleh owner's capital, boleh. Kalau kalian tahu di sini namanya buyers, ini mau lebih baik diberikan nama buyers begini, boleh. Nah itu terserah, intinya capitalnya bertambah diwakili dengan owner's capital atau nama owner's capitalnya begitu. Ini berarti 66.000 bertambah. Ini debit ya teman-teman. Harus selalu balance dengan sisi kreditnya. Jadi ini adalah keterangan jurnalnya. Ini jurnalnya apa? Biasanya di bawah itu ada explanation. Explanation itu misalnya buyer menginvestasikan tunai 66.000 ke bisnisnya. Nah cuma explanation-nya saya nggak minta deh, jadi cuma begini aja. Ini adalah jurnal yang lengkap. Oke teman-teman, kalau kalian nggak mau ribet, ini kan sudah tahu dalam dolar, daripada capek nulis rupiah atau dolar terus, taruh aja di paling atas dalam dolar. Oke, terima kasih Alfred. Tanggal 2 Oktober ini, perusahaan kita meng-hire, ingin merekrut konsultan keamanan part-time-an begitu. Diperkirakan nanti gajinya 2.000 per bulan. Hari pertama kerjanya nanti masih 15 Oktober, sekarang masih tanggal 2. Nah, jika kalian menemukan transaksi yang seperti tanggal 2, itu tidak ada jurnal yang perlu dibuat. Di akuntansi, walaupun tidak ada jurnal yang perlu dibuat, karena kalian masih di bangku kuliah, kalau nanti kerja nggak ada jurnal, ya nggak usah ngeklik program jurnalnya. Tapi kalau sekarang di kuliah, kalian tunjukkan saya ya. Bukan kelewatan, oh tapi memang 2 Oktober itu nggak ada apa-apa. Ini transaksi yang tidak ada hubungannya dengan economic transaction.
Nanti kalau dia sudah kerja, kita belum bayar, itu ada jurnalnya. Atau kebalikannya, kita sudah bayar tapi dia belum kerja, itu ada jurnalnya. Tapi karena ini cuma ya kontek-kontekan hanya meng-hire saja, belum bayar gaji, belum dia mulai kerja juga, jadi di sini tidak ada economic transaction sama sekali. Langsung lanjut ke tanggal 4. Oke, Dermis. silakan langsung dibaca dulu. 4 Oktober kejadiannya adalah lebih baik on cam biar saya tuh semakin hafal gitu loh. Siapa tahu nanti kita ada kesempatan ketemu lagi. Silakan, Margo. Oke, sewa gedung selama 1 bulan. Sewa gedung selama 1 bulan senilai 2.000. Cari 2 hal yang terpengaruh, Margo. Mulainya itu dari hal yang kalian sukai dulu, yang kalian ingat duluan dulu boleh. Membayar sewa gedung 1 bulan 2.000. Nah, apa yang terlintas? Kalau bingung 2, cari 1 dulu. Yang paling gampang terlintas apa? Kalian harus cari 2, minimal 2 sisi ya. Apa yang terlintas? Jelas membayar loh itu. Membayar itu jelas keluar Eh, cash. Cashnya. Jelas begitu. Nah, cash itu bagian dari apa? Ingat-ingat ada 3 elemen besar. Aset, kalian berpikirnya kalau masih bingung begini dulu. Aset, liability, atau equity, cash itu. Nah, tentukan itu dulu. Aset, liability, atau equity? Aset. Aset. Kalau sudah tahu cash itu adalah bagian dari aset, betul. Nah, saldo normal sekarang. Sudah hafal belum tadi? Yang saya bilang harus hafalin. Aset itu saldo normalnya sebelah mana? Kiri. Kiri atau debit, betul. Kalian boleh bilang left, boleh bilang kiri, boleh bilang debit, betul. Ingat ya, saldo normal itu tadi saya bilang ketika posisi suatu akun itu mengalami pertambahan. Nah, di sini ceritanya, Marco, ini ceritanya cash-nya malah keluar. Cash-nya berarti berkurang. Nah, kalau cash itu bertambahnya di debit, berarti berkurangnya di Kredit. tuh. Nah, itu kalian letakkan kredit seperti ini. Kanan. Rata kanan cash. Satu hal lagi. Oh, saya sudah ketemu kreditnya. Berarti kalian tinggal cari sisi satunya debitnya. Nah, cari kira-kira akun-akun itu yang normalnya itu biasanya di debit. Ceritanya tentang sewa gedung. Nah, terlintas apa, Marco? Atau mau menyerah, poin plusnya direbut sama teman-teman lainnya. Teman-teman, cara merebut poin plus teman kalian, begitu saya bilang lempar, kalian cepet-cepetan ngetik nama di kolom chat ya. Gitu caranya. Tapi belum nih, saya persilakan Marco dulu. Silakan Marco, tahu nggak akun debitnya apa? Kita sudah menggunakan jasa sewanya orang lain. Apa ya kemarin itu yang berhubungan tentang seperti itu? Ada yang mau membantu Marco? Ada yang mau ketikkan namanya di kolom chat? Wah, cepat sekali. Esther, silakan Esther. Wah, cepat sekali Esther. Ah, Faisa nggak seru ini. Saya nggak minta kalian coba-coba untuk jawabannya ya. Tapi saya minta nama kalian ya yang di chat. Belum tentu Faisa juga benar. Silakan dijelaskan Esther. Esther mau jawab apa? Masuk di rent expense, man. Nah, kenapa kok dari sekian banyak kamu pilih rent expense? Kenapa sih? Karena Rent expense itu bagian dari apa juga diceritakan. Silakan Ter. itu masuk di, kan awalnya masuk di debit, mem. Tapi Ya. pas membayar uang sewa jadi masuk di kredit. Sebentar. Saya Mas, jadi bingung nih. Awalnya debit terus mau jadi kredit. Maksudnya gimana nih? Sebentar, gini dulu. Kan Karena ini kegiatan operasional, kita gunakan sewa gedungnya untuk operasional kita, berarti kita layak untuk mengakui adanya expense. Betul, rent expense. Nah, rent expense itu bagian dari apa? masuk bagian aset. Salah, berarti akan direbut oleh berikutnya. Marco, kalau bisa, selamatkan dirimu juga ya. Saya mau panggil Kailin. Cailin, sorry ya. Minggu lalu ngomongnya Cailin ya, benar ya? Silakan, Lin. Jawabanmu apakah sama rent expense atau berbeda? Sama Bu, tapi dia itu di bagian debit. Rent expense debit. Nah, jelaskan dulu kenapa tiba-tiba muncul di debit. Rent expense itu bagiannya aset, liability, atau equity? Aset. Nah, masih salah. Oke, selanjutnya saya panggil Marco lagi. Marco sudah tahu jawabannya belum? Mikir. Kalau belum ke Faiza. Faiza,
Next, ketik nama, jangan perkiraan jawaban ya. Jawabanmu masih sama rent expense kah? Faiza? Halo, Faiza? Jawabannya sama rent expense juga atau beda? Sama, Mem. Nah, apa alasannya kenapa rent expense di debit itu harus bisa dijelaskan? Rent expense itu bagian dari aset, liability, atau equity? Equity. Tuh. Equity itu ada 4 hal yang mempengaruhi tadi ya. Ada capital, growing, revenue, expense. Nah, kebetulan expense ini sifatnya nambah atau ngurang equity? Expand itu menambah. Beban. Berkurang. Beban itu mengurangi equity, Oh, yes. teman-teman semua. Beban itu mengurangi equity. Kalau kalian semakin banyak beban, bayangkan, kalian bayar beban sewa, beban listrik, beban gaji. Kalau kalian kebanyakan beban, pasti modalnya semakin berkurang. Gitu cara berpikirnya. Nah, modal equity itu berada seharusnya normalnya bertambahnya di sebelah. Kalian sekelas boleh jawab deh. Equity normal bertambahnya itu sebelah kredit. Nah, hanya saja sifatnya rent expense itu kan mengurangi modal, sehingga rent expense itu saldo normalnya debit. Ya, kalau kalian nggak mau panjang lebar, nggak mau tahu konsepnya, ya benernya bisa sih dihafalin. Expense kalau muncul pasti di debit sih, memang. Karena ini pertemuannya kita pertama bahas jurnal, kemudian saya mau kalian tahu konsep awalnya dulu, makanya saya perdalam seperti ini. Biar ingatannya itu tahan lama. Tapi kalau kalian mau hafal mati ya udah deh, pokoknya revenue, credit, expense, debit ya silakan, nggak apa-apa. Yang nyaman aja deh buat masing-masing seperti apa. Oke. Yang tanggal 7 Oktober ini, perusahaan Bayer ini membeli equipment, dibayar cash 4.000, sisanya on account itu artinya kredit. Ada yang mau jawab 7 Oktober? Oh, bukan 3 ya, Ci? Tiga. Jadi minimal tadi saya bilang 2, kadang-kadang di akuntansi itu ada kejadian oke. khususnya lagi. Boleh temukan 2 dulu. Itu, Ci. Equipment di debit ya? Nah, sebentar ya, ini kan Sakti, sudah langsung benar, equipment-nya di debit. Saya minta pertemuan hari ini berpikir pelan-pelan. Equipment itu apa? Silakan dilihat di sini. Aset, Equipment itu aset, Ci. liability, equity. Equipment itu adalah aset, teman-teman ya. Jadi selain cash, kalian belajar lagi, oh ada equipment bagian dari aset. Aset itu saldo normalnya sebelah kiri atau debit. Nah, sehingga kalau kita lagi beli equipment kita berarti kan nambah, kita miliki, kita bertambah. Nah, karena equipment itu adalah aset bertambahnya memang di sebelah debit, ya equipment-nya letakkan di sebelah debit. Nah, kalau Antonio sudah dapat sisi debitnya, sekarang cari kreditnya. Kira-kira apa ya yang biasanya dikredit? Coba baca lagi. Equipment-nya ini senilai 18.000. Kemudian bagaimana Antonio kreditnya? Kreditnya berarti itu sih cash sama account payable sih. Nah, satu-satu. Sekarang kita cash dulu ya. Kenapa cash-nya kok dikredit loh? Padahal cash itu normalnya cash itu bagian aset loh. Aset tadi kamu bilang debit loh. Kenapa kok cash-nya letakkan di kredit? Kenapa? Soalnya bayar sih. Berarti cash-nya Berkurang. Normalnya aset itu di debit, teman-teman. Tapi karena ini cash-nya lagi posisinya nggak normal, posisinya tuh berkurang. Ingat ya, normal tadi saya bilang ketika satu akun bertambah. Kalau ini cash-nya berkurang, kalau aset bertambahnya di debit, berarti aset berkurangnya di kredit. Nah, ini kan nggak balance. Sedangkan kita buat sesuatu jurnal itu harus balance. Debitnya 18, kreditnya juga harus 18.000. Temukan satu lagi yang di kredit. Tadi Antonio sempat menyebutkan kalau kita belinya secara kredit, itu nanti muncul suatu akun yang disebut dengan account payable. Account payable itu aset, liability, atau equity. Tentukan itu, aset, Liability harus sih. atau equity. Account payable itu artinya kita punya utang yang harus kita bayar. Betul, itu liability. Nah, kemudian liability itu normalnya di mana? Debit atau kredit? Normal itu berarti bertambah ya. Kalau muncul utang itu normalnya di mana? Kredit sih. Kredit.
Jadi memang benar muncul hutang, normalnya hutang kalau muncul bertambah di sebelah kredit seperti ini, teman-teman. Jika di antara teman-teman masih ada yang bingung, kalian mau jawabnya seperti ini juga diperbolehkan ya. Jadi mau dibagi 2 jurnal, yang cash, equipment to cash 4.000, yang kredit, equipment to account payable 14, nggak apa-apa. Ini nanti equipment-nya kalau kalian jumlahkan jadi 1 di debit kan ya 18.000. Itu bebas, itu pilihan. Sama-sama benar. Oke, plus untuk Antonio. 8 Oktober itu membayar 500 untuk biaya advertising iklan. Itu C. Karena advertisingnya itu masuk expense. Sebentar. Teman-teman yang lain masih ada yang bingung nggak ya? Kalau kita lagi bicarain operasional, perusahaan ini berjalan, ada membutuhkan sewa gedung, terus tiba-tiba di sana ada iklan. Operasional beban-beban yang muncul itu expense ya teman-teman. Nah, kalian tinggal sesuaikan saja namanya. Kalau lagi bicara listrik ya electricity expense boleh, utility expense boleh. Lagi bicara gaji, salary expense, wages expense. Lagi bicara tentang rental, ya rental expense gitu boleh. Lagi bicara iklan. Vena, ini memang sudah betul. Apa kasih nama expense-nya? Kita bicara tentang iklan berarti. Biasanya advertising expense. Ya, segala macam expense tadi bagian dari equity, nambah atau ngurangi equity? Kalau expense itu mengurangi, jadi Mengurangi. normalnya Ingat-ingat ya, Yori, diingat-ingat lagi ya. Sudah benar tapi tinggal mungkin grogi jadi jawabnya kebalik. Expense beban-beban yang muncul itu ya, mau sewa gedung, gaji, listrik, iklan, itu mengurangi modal. Nah, modal itu bertambahnya itu mestinya debit. Tapi karena ini ngurangin, berarti kan sebaliknya nih. Nah, berarti berkurang modal. Modal kalau berkurang di sebelah debit. Berikan nama yang sesuai dengan expense-nya Vena tadi, berarti advertising expense. Kalau teman-teman yang nggak mau repot di sini, pokoknya muncul expense kalian bisa hafalin sih. Kecuali kayak cash ya, cash itu bisa debit, bisa kredit. Tapi kalau expense itu pasti debit. Lalu, satu hal lagi yang terpengaruh, kita paid. Berarti? sudah membayar. Betul, lalu? Cash-nya berkurang, jadi cash-nya di kredit. Kenapa cash itu aset, kok di kredit? Katanya tadi aset normalnya di debit. Karena sudah bayar. Karena membuat asetnya berkurang. Ya, tadi aset bertambah di debit, tapi kalau aset berkurang di kredit. Jadi ini cash-nya di sebelah kredit. Cash-nya 500 di kredit. Oke, seperti itu ya, tanggal 8 Oktober. Yang tanggal 10 Oktober ini ya, kalau kita amati lagi, kita tuh terima tagihan, receive bill, untuk perbaikan equipment senilai 390. Nah, sebenarnya bisa ditemukan enggak? Bisa ditemukan enggak? Kira-kira akun yang terpengaruhnya apa, Prisil? Kalau menurutku mungkin expense sih. Ya, ini masih berbicara tentang expense ya, teman-teman. Karena di sini ada lagi kayak beban operasionalnya perusahaan kita. Nah, equipment repair, mau dikasih nama apa expense-nya, Prisil? Utilities expense. Kalau utility itu lebih ke arah listrik, air, telepon begitu ya. Jadi kalau yang perbaikan ya boleh dikasih nama perbaikan expense aja. Debit atau kredit? Ayo, kalian sudah muncul berkali-kali kan expense dari tadi. Equity mengurangi debit. Debit ya. Boleh kasih nama repair expense, maintenance expense, seperti itu ya teman-teman tentang hal ini. Nah, bedanya. Kalau yang tadi kita expense-nya langsung paid bayar, kalau yang tanggal 10, kita sudah ada jasa perbaikannya kita nikmati, tapi kita belum bayar. Kita masih receive bill, ditagih bahasa Indonesianya. Muncul apa itu, Pris? Kalau kita sudah menggunakan jasanya orang lain, tapi kita belum bayar. Jadi belum ada uang cash yang keluar di sana. Berarti account payable. Bagus sekali. Itu muncul account payable ya, teman-teman. Hutang tadi sudah dijelaskan sama Antonio, bagian dari liability. Memang kalau bertambahnya hutang itu munculnya di sebelah kredit. Jadi repair expense 390.
Kemudian hutangnya 390. Oke. Kemudian tanggal 12 Oktober. Terima kasih, Pris. 12 Oktober itu kita sudah memberikan jasa keamanan untuk sebuah event 3.200. Nah, tapi secara kredit kita belum dibayar. Jadi kita yang sudah kerja, kalau tadi kan kebalikannya ya. Kita sudah perbaikin peralatan equipment kita tapi kita belum bayar. Kalau ini kita sudah profit jasa tapi kita belum dibayar. Nah, dari tanggal 12 Oktober ini Faiza terlintas kira-kira akun apa yang akan digunakan di jurnal? Jangan takut salah. Account receivable. Wah, bagus sekali. Kalau kalian bisa sampai muncul seperti itu, bagus sekali. Ini account receivable, betul sekali. Jadi ya ingat-ingat ya, kalau posisinya perusahaan kita yang sudah menikmati jasanya orang, sudah terima kiriman barang dari orang, tapi kita yang belum bayar, itu namanya kita yang punya utang. Kita yang punya utang, kita harus pay. Itu namanya account payable. Sebaliknya, kita sudah kerja, tapi kita belum dibayar. Kita yang orang lain yang punya utang, kita namanya punyanya justru piutang. Kita bakal receive, itu namanya account receivable. Nah, account receivable, Faiza, itu asset, liability, atau equity? Liability. Lah, salah. Kan kita yang akan terima, iya kan, masuk akal kan? Kalau payable kan kita yang akan bayar, kita yang punya utang, kita yang punya kewajiban. Nah, kalau account receivable kan kita yang akan senang, kita yang terima aliran uang loh. Berarti justru itu adalah sebuah aset. Equity. Aset. Aset, belum. Kalau equity nggak bisa dia. Equity cuma ada 4, teman-teman. Revenue, expense, capital, sama drawing. Account receivable itu adalah bagian dari aset. Nah, muncul nih, account receivable-nya muncul ini sekarang. Orang punya utang, kita punyanya account receivable atau piutang. Munculnya aset di debit atau di kredit. Kalau piutangnya muncul, bertambah ini. Berarti debit atau kredit? Gimana, Mem, tadi? Jadi kalau account receivable-nya posisinya sekarang lagi muncul, itu berarti account receivable-nya itu bertambah. Aset tadi bertambahnya debit atau kredit? Debit. Jadi letakkan tanggal 12 Oktober itu account receivable-nya itu sebelah debit. Aset bertambahnya di debit. Nah, temukan sisi kreditnya. Apa sisi kreditnya? Kalau kita yang sudah menikmati jasanya orang kan namanya beban, expense. Nah, ini kebalikannya. Kita sudah memberikan jasa ke orang. Kalau kita perusahaan keamanan, kita sudah berikan jasa keamanan. Kalau perusahaannya universitas sudah berikan jasa pengajaran, ya berarti sudah selesai tanggung jawabnya untuk memperoleh sebuah pendapatan. Ya. Nah, ini yang disebut dengan pendapatan. Jadi, kita perusahaan jasa, ya memang kita profitnya jasa. Jasa, revenue, begitu aja boleh. Atau kalian mau service revenue, pendapatan jasa juga boleh. Nah, revenue bagian dari mana? Faiza, aset, liability, atau equity? Equity. Tuh, revenue itu bagian di sini. Kalian boleh tuliskan revenue saja. Atau kalau mau lengkap, kita kan ceritanya perusahaan jasa nih. Service revenue. Kalau kalian mau, karena ini perusahaan jasa keamanan, kalian mau security service revenue, dan lain sebagainya, silakan. Kata kuncinya, revenue. Lalu, karena revenue itu berada di bagian equity, dan revenue itu kalau semakin banyak pendapatan, berarti equity-nya semakin bertambah, maka equity bertambahnya di sebelah kredit. Jadi cocok ya. Debitnya sudah ketemu, kreditnya juga sudah ketemu, senilai 3.200 itu tadi. Teman-teman ada pertanyaan, Mel? Tanggal 16 Oktober dibaca dulu transaksinya. Purchase supplies for 410 ke account. Berarti kan perusahaan itu beli persediaan. Bukan persediaan. Persediaan nanti bahasa Inggrisnya inventory, teman-teman. Inventory apa? Supplies itu alat tulis kantor, perlengkapan. Jangan kebalik sama equipment ya. Kalau equipment itu yang dipakai lebih dari 1 tahun, itu yang peralatan. Mobil, komputer, gitu-gitu. Kalau yang
Supplies Supplies itu itu yang kertas, bolpen, kurang dari setahun pasti beli lagi. Silakan. Oke. 16 Oktober berarti yang terpengaruh adalah akun apa saja. Boleh debitnya, boleh kreditnya duluan. Sam. Debit cash, C. Loh, kamu beli loh. Kamu beli Oh. supply loh. Ayo, kamu beli supply loh itu. Kalau kita beli supply, masa kita yang cash-nya masuk? Gimana? Oh, cashnya yang keluar. Cashnya Cash-nya yang kredit. justru keluar. Ya, Tapi harus kalau ada. dilihat lagi di sini tanggal 16 Oktober, itu mana ada unsur cash-nya? Wong kita belinya on account. On account itu kredit. Berarti utang dulu. Iya, berarti hutang itu. Berarti udah nggak ada unsur cash sama sekali. Terima cash juga enggak, keluar cash juga belum, karena itu masih ngutang. Ayo Sam, diracik lagi itu akun yang terpengaruh apa? Kensi bisa jawab, Kensi. Kensi apa Kensi minggu lalu saya lupa. Kensi, Mem. Kensi. 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 Kensi bisa jawab 16 Oktober. Bentar, Mem. Wah, Samnya masih sebentar, Kensinya juga masih sebentar. Supplies-nya bertambah, account payable-nya juga bertambah. Nah, ceritakan satu persatu. Karena kita beli supplies, maka supplies bertambah. Supplies itu bagian dari Aset. betul. Sehingga aset bertambah, letakkan di sebelah Kiri, debit. Oke, betul. Terus kemudian kita bicara tadi ada on account. Nah, ini loh, Sam. Kalau kita nggak pakai uang tunai, di sininya adanya on account. Yang terpengaruh apa, Sam? Kredit tadi. Apa? Apa yang Cash. dikredit berarti? Cash. Loh, cash lagi. Wah, teman-teman kalau buka perusahaan, tolong Sam jadi customer-nya aja ya. Enak, langsung dibayar cash terus. Loh, jadi ya, kalau di sini sekali lagi ya, kalau nggak ada, kalau kalian baca on account itu pokoknya nggak ada cash masuk, nggak ada cash keluar. Kalau kita jadi yang menikmati jasanya orang, kita yang beli barangnya orang, kita belum bayar, on account, kredit ya kita punyanya account payable. Kalau orang lainnya yang on account, kita yang sudah kerja tapi dia masih on account, itu artinya kita yang punya account receivable. Orang lain yang punya utang, kita yang punya piutang. Kembali lagi ke Cailin. Lin, berarti satu akunnya lagi apa? Account payable ya tadi kamu sudah bilang kan? Account payable-nya muncul di debit atau kredit? Di kredit. Nah, kenapa kok di kredit? Karena dia bertambah. Karena dia bertambah dan dia itu adalah bagian dari liability. Liability atau hutang itu munculnya memang di sebelah kredit. 410. Ayo teman-teman yang masih bingung tanya. Yang tanggal 21 berikutnya itu ada hubungannya dengan transaksi tanggal 7. Kita simak dulu tanggal 7 tadi. Tanggal 7 tadi beli equipment peralatan 18.000. Dibayar cashnya 4.000, masih ngutang 14.000 gitu ya. Nah, tanggal 21 Oktober kita mau bayar hutangnya yang tadi itu akhirnya jatuh tempo lah. Tanggal 21-nya harus dibayar. Jadi 2 minggu ke depannya itu waktunya bayar utang yang tadi muncul. Jurnal pembayaran hutang. Silakan ketikkan nama di kolom chat dulu. Diutamakan teman-teman yang belum dapat poinnya. Priscilla tadi sepertinya sudah ya. Jadi sih, benar ya Len ya? Priscilla sudah kan? Tanggal 21 jurnal membayar hutang adalah Account payable di bagian debit. ya, Karena lalu membayar hutang. nah sebentar ini menarik. Saya mau tanya, kenapa account payable tadi kredit, kenapa kok sekarang jadi debit? Dan itu betul. Jadi tadi 14.000-nya itu betul. Kenapa kok harus jadi di debit? Dan saya bilang betul, padahal utang tadi kan bagiannya liability. Liability itu kalau kalian simak dari tadi, harusnya bertambahnya di sebelah kredit. Kenapa saya bilang kok betul account payable-nya di debit? Jelaskan Esther. Karena sudah membayar hutang secara lunas, Mem. Jadi berkurang gitu hutangnya. Ya, jadi hutang itu kalau bertambah di kredit. Tapi kalau hutang berkurang itu berarti di sebelah debit. Karena ini hutangnya dibayar, hutangnya berkurang, maka di sebelah debit. Oke. Terus kemudian
Apalagi satunya yang tadi? Cashnya jadi berkurang, Mem. Betul. Cash itu bagian dari. Bagian bagi aset. Nah, aset kenapa kok nggak di debit? Katanya aset normalnya di debit, Esther. Karena kan aset awalnya di debit, Mem. Terus karena membayar berkurang jadi pindah ke kredit. Tuh, asetnya dibuat membayar, berkurang berarti di sebelah kredit. Oke. Tuh. Tanggal 24 Oktober selanjutnya, menerima dan membayar tagihan utilitas 148. Jadi ada tagihan, diterima terus langsung dibayar. Apa jurnalnya? 24 Oktober yang terpengaruh adalah Mungkin utility expense, Mem. betul, karena ini bicara tentang utilitas listrik, air, telepon, itu beban juga. Debit atau kredit ya? Expense, bolak-balik dari tadi sudah. Utility expense-nya di debit. Betul, expense kalau muncul di debit ya karena mengurangi modal. Satu hal lagi yang terpengaruh adalah Akun receivable. Nah, ini bentar. Kenapa kok account receivable yang kamu pilih? Kasih saya Karena penjelasan. ada receive. Kenapa? Ada tulisannya receive and paid. Receive and paid. Ini yang menikmati listrik air telepon kita loh. Masa Iya. kita sudah terima listrik air telepon, kita sudah gunakan, masa kita yang masih terima uangnya nanti? Paham nggak? Oh Paham iya, iya. kan? Masa kita yang sudah menikmati jasa listrik air telepon, terus nanti malah kita yang dibayar lagi? Berarti gimana? Cash. Kalau masih belum bayar, ini kita yang harus bayar account payable. Tapi karena ini sudah kita bayar cash. Betul, Riko. Lanjut, 27 Oktober ya. Menerima pembayaran dari customer yang ada tanggal hubungannya dengan tanggal 12. Kita flashback sebentar. Tanggal 12 yang lalu, kita sebagai perusahaan keamanan sudah perform jasa security, jasa keamanan. Tapi kita belum terima uang. Nah, sekarang saatnya kita menerima pencairan piutang itu. Jadi piutang cairlah jadi uang masuk ke kita. Ada yang mau coba jurnalnya? Silakan ketikkan nama di kolom chat tanggal 27 Oktober ya. Silakan. Ya, pendatang baru. Oh, Yori tadi masih belum tepat ya. Nanti kalau Yori nggak bisa baru Tristan ya, Tristan. Yori tadi seingat saya masih belum tepat. Silakan Yori 27 Oktober. Service revenue di debit sama account receivable di kredit. Loh, sebentar saya praktekkan ya. Ini kan tadi ada hubungannya sama tanggal 12. Kalau kamu balik service revenue to account receivable seperti ini, itu namanya meng-cancel jurnal yang sebelumnya dong. Ya kan? Nah, itu kan berarti ada jurnal sebelumnya di-cancel. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya nantinya jadi batal semua. Jadi jurnal yang tadi sudah ada, terus di-cancel. Nggak boleh, Yori. Saya persilakan selanjutnya. Tristan dulu ya. Tristan, silakan. Ya, Mem. Ya. Ada jawaban lain? Cash di bagian debit 3.200. Nah, sebentar. Ceritakan. Kenapa cash ada di debit tiba-tiba dari tanggal 27 Oktober? Kita keluarkan cash, jadi cash kita keluar. Nah, cash di bagian Cash kita keluar. Cash kita keluar atau cash kita masuk, Mem. Kita justru masuk. Yang terima pembayaran ya. Jadi cashnya masuk. Cashnya di sebelah. Masuk, jadi nambah, Mem. Nambah. Cash itu aset bertambah di debit. Kemudian kreditnya apa tadi? Ini ada hubungannya sama transaksi tanggal 12 ya. Berarti kreditnya? Service revenue, Mem. Loh, teman-teman, enggak apa-apa. Saya menjelaskan sekalian ya. Kalau tanggal 12 Oktober kalian sudah bilang layak dapat revenue, terus nanti tanggal 27 Oktober kalian bilang saya layak dan lagi dapat revenue, loh kita kerjanya cuma sekali tapi kalian akui 2 kali, nggak boleh diakuntansi. Masih kurang tepat, Yori, Tristan masih kurang tepat. Faisa sama Priscilla tadi sudah. Saya tunggu teman-teman yang lain. Ada yang punya ide lain? Cash-nya sudah betul? Brian? Cash pada account receivable ya. Ceritakan. Ini betul, ceritakan. Biar semakin paham saya dan teman-teman yang lainnya. Ya, karena itu kan tadi boleh balik ke itunya lihat. Nah, dia tuh terima pembayaran dari
jasanya di tanggal 12. Jadi Betul. kan dia terima pembayaran dapat uang. Jadi Betul. yang berkurangnya itu di account receivable-nya. Betul. Dia sudah Cashnya bertambah, dia terimanya sudah jadi uang. Nah, piutangnya yang dulu muncul itu hilang karena piutangnya dilunasin. Jadi piutang yang dulu ada tiba-tiba berkurang karena dilunasin, berkurang. Nah, bertambahnya piutang, aset bertambah di debit. Piutang berkurang, aset berkurang di kredit. Betul sekali, Brian. Transaksi terakhir, membayar gaji dan upah karyawan 5.100. Silakan ketikkan nama di kolom chat. Wow, cepat sekali. Yori lagi boleh, kasih sabar ya. Kasih kesempatan yang lebih cepat itu di kolom chat tadi ada Yori. Apa jurnalnya 31 Oktober? Yor? 31 Oktober bayar gaji. Debitnya apa, kreditnya apa? Debitnya salaries and wages, kreditnya cash. Salary and wages saja nggak boleh. Ada kata kunci yang belum kamu sebut. Salary and wages. Salary and wages expense. Ya, salary and wages expense, kreditnya cash. Expense, nggak usah diulang-ulang ya, sampai bosan. Pokoknya expense itu debit karena ngurangi modal. Revenue itu nambah modal, omset pendapatan itu nambah modal sehingga dikredit. Nah, kenapa cashnya dikredit, Yori? Karena kita bayar gaji, berarti cash kita berkurang. Aset berkurang di sebelah kredit. Selesai, sudah. Ini namanya journal entry. Ini namanya jurnal, teman-teman. Nah, kita mau lanjut ke siklus berikutnya. Tapi kalau kalian ada pertanyaan, kita jawab pertanyaan kalian dulu. Silakan. Berikutnya saya mau ke posting. Ya. Jadi habis jurnal, kita belajar dari jurnal pindah ke buku besar itu nama kerennya posting. Jadi bukan ngepost di media sosial aja, di sini juga ada posting. Nah, buku besar, tolong dituliskan di sini nggak ada. Ini harusnya nggak bisa tiba-tiba trial balance ya. Habis general ledger dulu, baru neraca saldo namanya trial balance. Kita lompat dulu ke ledger, general ledger di sini, baru nanti ke trial balance. Kita kenali dulu apa itu general ledger.